wabarakatuh semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya kita dapat hadir di dalam seminar yang berbahagia ini. Tak lupa mari kita sambungkan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi telah membawa kita dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya bernama Abang Muhammad. Saya akan membuka tentang webinar dengan tema tindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan yang diadakan hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Resmi saya buka. Sebelum kita memasuki acara yang berbahagia ini, alangkah baiknya kalau adik-adik sekalian untuk mengabsen di kolom komentar dengan format nama, institut, kelas, kesan, dan perasaan kalian dalam mengikuti seminar ini. Jangan lupa adik-adik bahwa dalam seminar ini akan dibagikan Google Form yang berupa formulir utama dari seminar ini yang diadakan di live streaming kita. Baik, waktu akan saya berikan sekitar 20 detik. Oke. Baik, adik-adik, kita di sini akan menjelaskan tentang jadi keluarga itu sebagai pembimbing, pendidik, dan pengarah harus memiliki sikap yang adil yang cukup signifikan terhadap perkembangan masa depan seorang anak. Setiap manusia yang terlahir dengan kecerdasan masing-masing dan kecerdasan yang dimiliki berbeda antara satu dengan yang lainnya, memiliki cara yang berbeda untuk mengembangkan dan meningkatkannya. Pendidikan orang tua yang baik dalam keluarga akan membentuk kecerdasan intelektual menjadi lebih terarah, memiliki acuan sebagai dasar dalam melakukan sesuatu. Namun, pada kenyataan di lapangan, anak-anak masih banyak yang dididik dengan keras, seperti dimarahi dan dipukuli mereka. Tetapi, jika kita lihat, ada kalanya orang tua kurang memberikan bimbingan terhadap anaknya tersebut, sehingga anaknya sering mengalami kesulitan di dalam pembelajaran yang kelak akan mempengaruhi kecerdasan seorang anak tersebut. Dalam hal ini, kita dapat meninjau ulang bahwa apakah dari kekerasan terhadap anak ini akan meningkatkan kecerdasan. Abang sudah menggunakan video ini karena di YouTube saya tidak melakukan pembukaan. Baik, kita akan memasuki yang pertama. Setiap manusia yang terlahir dengan kecerdasan intelektual, masing-masing kecerdasan yang dimiliki berbeda antara satu dengan kelompok lainnya. Dalam hal ini, mereka memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan intelektual. Banyak yang menganggap kecerdasan intelektual tidak penting untuk kehidupan sehari-hari, bahkan berpikir untuk tidak mengembangkan dan mengembalikannya.
Pada dasarnya, kecerdasan intelektual sangat mempengaruhi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan kecerdasan intelektual, manusia mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan yang nyata. Dan mereka juga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam waktu yang sangat cepat. Saat ini, banyak masyarakat yang memperlakukan anak-anak kita dengan perlakuan yang salah dan sungguh tidak wajar. Jika kita lihat, anak-anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang selayaknya hak-hak mereka dan kebutuhan mereka harus sangat memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek dasaran tindakan yang berkesenangan dan perilaku dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak sebagai generasi penerus bangsa wajib bagi keluarga atau orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak terhadap anak. Disinilah peran keluarga akan terlihat. Fungsi dan peran keluarga ini memiliki andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan masa depan seorang anak. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Kecerdasan adalah mampu dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan-kemampuan ini yang dimiliki seseorang tidak akan sama semuanya. Dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Karena kemampuan tersebut memiliki banyak jenisnya dan beraneka ragam. Dan dari keanekaragaman tersebut, kemampuan-kemampuan itu biasa disebut dengan kecerdasan majmuk. Setiap keluarga biasanya memiliki berbagai macam cara mendidik anak dengan kekerasan dan dapat berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual anak tersebut. Tujuan dari kekerasan orang tua dalam mendidik anak adalah supaya anak tersebut dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal dan juga interpersonal yang itu yaitu adalah dalam memecahkan suatu masalah dan kemampuan untuk mengamati dan dari motivasi dan perasaan terhadap orang lain. Kecerdasan dalam bersosialisasi, percaya diri, serta kemampuan disiplin diri dan yang lainnya. Dalam keluarga di sini penting pada aktivitas pendidik dalam perkembangan kecerdasan intelektual seorang anak. Berdasarkan hasil wawancara seorang penulis yang dilakukan pada tahun lalu menjelaskan bahwa ada seorang orang tua yang mendidik seorang anak dengan cara memarahi seorang anak tersebut ketika anak tersebut tidak mau belajar. Dan ada juga seorang orang tua yang membedakan anak tersebut dengan tetangganya ataupun dengan kerabatnya sehingga anak tersebut minder dan tidak percaya diri. Dan ada pula keluarga yang tidak mau memotivasi atau bodoh amat terhadap anaknya sehingga anaknya tersebut tidak mendapatkan motivasi untuk mengembangkan kecerdasan intelektualnya walaupun anak tersebut aslinya memiliki kecerdasan intelektual yang sangat terpendam di dalam dirinya. Dan dengan cara mendidik seorang anak tersebut bisa terlihat bagaimana kecerdasan seorang anak itu. Di sini kurangnya pendidikan seorang orang tua dapat menyebabkan seorang anak-anak tersebut tidak terarahkan dengan cara yang baik. Beberapa orang tua sibuk kerja dan tidak dapat memperhatikan tentang pergaulan dan keadaan fisik dan non-fisik seorang anak tersebut. Dan juga ada beberapa orang tua yang melakukan tindak kekerasan untuk menyakiti anaknya, bukan melakukan kekerasan untuk mendidik anak tersebut dalam mengembangkan kecerdasan anak tersebut. Di sini orang tua setiap hari bertengkar di rumah dan jika kita lihat bahwa sasaran mereka adalah anak-anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Ada orang tua yang memperhatikan pendidikan anaknya dan mendidiknya dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan ada juga orang tua yang tidak mau menyalahkan anaknya dan tidak mau memberikan pendidikan terhadap anaknya, tapi anaknya itu malah menjadi sasaran kekerasan
dan sasaran emosional orang tua tersebut. Sebagian orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya dalam bentuk kekerasan seperti memukuli, memarahi anaknya ketika tidak mau belajar, dan anak tersebut memberontak. Dan hal ini membuat orang tua tersebut membentak anaknya dengan sangat kencang, dengan suara yang sangat besar, dan kurangnya dalam memberikan pendidikan yang layak terhadap anaknya. Akibat dari hal tersebut bisa kita lihat bersama bahwa anak-anak mengalami trauma serta menjadi anak yang kurang percaya diri, kurang mendapatkan perhatian dan motivasi. Kasih sayang dan bimbingan dari orang tua tersebut sangat penting bagi kita, dan ini harus kita resapi, ya. Dalam hal ini, jika kita lihat bersama, kesadaran orang tua untuk tidak melakukan tindak-tindak kekerasan terhadap anak ini dapat mempengaruhi kecerdasan anak, dan sebagian orang tua wajib mendidik seorang anak supaya mereka bisa menjadi anak yang bisa mengangkat derajat mereka dan bisa menjadi generasi yang berguna bagi bangsa, negara, dan bisa berguna di dunia dan akhirat. Kekerasan terhadap anak tersebut, apapun bentuknya, mulai dari penelantaran anak yang bisa kita lihat di jalanan-jalanan, banyak anak-anak yang bertumpuk di situ. Dari eksploitasi bisa kita lihat yang sedang marak-marak itu, dan juga diskriminasi serta perlakuan yang tidak manusiawi akan terekam di bawah akal dan alam bawah sadar kita. Sampai-sampai mereka yang beranjak dewasa bahkan tindakan tersebut dapat dikategorikan dengan perlakuan yang kejam terhadap anak-anak, yang dimana selalu banyak sasaran, yaitu anak-anak perempuan. Hal inilah yang melatar belakangi saya untuk membuat judul dengan tema webinar tindakan terhadap perilaku kekerasan terhadap perempuan. Baik adik-adik, apakah kalian masih tetap semangat dengan seminar kita ini? Baik. Tentang kecerdasan intelektual. Inteligensi salah satu milik kita, dan ini merupakan suatu hal yang paling berharga. Namun sebagian dari orang tua yang paling cerdas sekalipun tidak sepakat mengenai pengertian ini, karena inteligensi tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi badan dan berat badan seseorang. Pengertian inteligensi banyak dikemukakan oleh para ahli. Mari kita pengertian yang dari saya saja, ya adik-adik, yaitu pengertian intelek. Pengertian ini adalah tentang berproses kognitif, berproses berpikir, dan daya menghubungkan kemampuan menilai dan kemampuan mempertimbangkan kemampuan mental atau inteligensi. Selanjutnya, jika kita lihat bersama bahwa Muhammad Ali menyatakan bahwa intelek adalah budi atau inteligensi, yang berarti bahwa kemampuan tersebut adalah untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir. Kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa inteligensi adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang sangat dan lebih singkat dalam memahami masalahnya, dan lebih cepat untuk mencermat serta mengambil hal-hal itu, serta mampu bertindak dalam waktu yang sangat cepat. Menurut John Lee Santrop, intelligence adalah ahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi pada pengalaman hidup serta belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Jika kita lihat asal mula inteligensi, yaitu menghubungkan atau menyatukan antara satu dan yang lainnya.
Inteligensi ini adalah kemampuan untuk menggunakan secara tepat alat-alat bantu dan pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntunan baru. Sedangkan jika kita lihat di buku seorang ahli dari Les Harrison dari yang dalam bukunya sama dalam karangan Muhammad Ali berpendapat bahwa inteligensi adalah kesanggupan untuk belajar secara abstrak. Orang-orang yang dikatakan inteligensi menurut saya adalah orang tersebut mampu berpikir secara logis dan baik berdasarkan uraian, dan mereka sampaikan itu bahwa kita harus memiliki sikap inteligensi yang dapat memiliki kemampuan untuk melakukan abstraksi serta berpikir dengan logis dan cepat tanggap sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru dan mengambil pengertian sebagai daya pengalaman belajar yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari serta kemampuan dalam memecahkan masalah tersebut. Pada saat itu, IQ dipahami sebagai pokok dari sebuah kecerdasan seseorang sehingga IQ dianggap menjadi tolak ukur keberhasilan dan prestasi hidup seseorang. Kecerdasan ini adalah sebuah kecerdasan yang memberikan orang tersebut kemampuan untuk berhitung, beranalogi, berimajinasi, dan memiliki daya kreasi serta inovasi yang baru. Kecerdasan intelektual ini merupakan kecerdasan tunggal dari setiap manusia yang pada dasarnya hanya bertautan dengan aspek kognitif dari setiap masing-masing individu tersebut. Inteligensi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang, dan inteligensi dapat diperoleh dari pengalaman diri seseorang tersebut. Kecerdasan dalam hal ini merupakan kemampuan untuk melihat suatu pola dan menggambarkan hubungan antar pola di masa yang lalu dan pengetahuan di masa yang akan datang. Kecerdasan yang sering diasah akan menjadikan seorang semakin bertambah kecerdasannya. Jadi, dengan lain, hal ini intelektual dalam seorang anak adalah kemampuan yang dimiliki olehnya untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir, kemampuan untuk melakukan pemikiran yang bersifat abstrak atau berpikir dan cepat sehingga dalam waktu yang dalam masalah yang lebih cepat, sangat cepat dan lebih cepat dan cepat terbangun serta mampu bertindak dengan cepat. Baik, dalam tahapan perkembangan intelektual seorang anak tersebut dapat kita lihat dalam 4 tahapan yang sangat bagus. Sebentar ya adik-adik. Adik-adik ada panggilan telepon sementara sekitar 2 menit saja ya adik-adik. Baik adik-adik, dalam tahapan yang pertama adalah tahap sensomotoris. Dalam tahapan ini yang dialami pada usia 0 sampai 2 tahun ini, pada tahun ini anak berada dalam suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensor motoris yang sangat jelas dalam perbuatan merupakan perwujudan proses pematangan aspek sensor motoris tersebut. Menurut Piaget, pada tahap ini interaksi antara anak dan lingkungannya termasuk orang tuanya terutama
dilakukan melalui perasaan dan otot-ototnya. Interaksi ini terutama oleh sensasi-sensasi dan lingkungannya. Dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya, termasuk juga dengan orang tuanya, anak mengembangkan kemampuannya untuk mempersepsi, melakukan sentuhan-sentuhan, melakukan berbagai gaya perbuatan, dan secara perlahan-lahan belajar mengkoordinasikan tindakan-tindakannya. Tahapan proporsional dalam tahapan ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Dalam tahapan ini, seorang anak dalam tahap institusi ini sebab perkembangannya cukup kognitif dengan memperlihatkan kecenderungannya yang ditandai oleh suasana intuitif. Artinya, semua perbuatan rasional tidak didukung oleh pemikiran, tapi oleh unsur perasaan, kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang bermakna dan lingkungan sekitarnya. Pada tahap ini, menurut saya adalah anak ini sangat bersifat etnosentris, sehingga seringkali mengalami masalah dalam berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk dengan yang dimana orang tua dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak cenderung lebih sulit untuk dapat memahami pandangan orang lain dan lebih banyak mengutamakan pandangannya sendiri. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, ia masih sulit untuk membaca kesempatan atau kemungkinan karena masih punya anggapan bahwa hanya ada satu kebenaran atau peristiwa dalam setiap situasi. Tahap operasional konkret tahap ini berlangsung antara usia 7-11 tahun. Hal yang paling menonjol dalam tahap ini adalah kemampuan mencakup penggunaan anak lebih dan mampu menyesuaikan dirinya dengan realitas tersebut, dan sudah pada hal ini dengan lingkungan termasuk dengan orang tuanya sudah semakin berkembang dengan baik karena egosentrisme sudah mulai berkurang. Anak sulit, maksud saya, anak sudah dapat mengamati, menimbang, dan mengevaluasi dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentrisme yang lebih objektif. Pada tahap ini juga anak sudah mulai memahami hubungan. Pada tahap ini juga mereka sudah menguji coba suatu masalah dan cara berpikir anak yang masih bersifat konkret menyebabkan mereka belum mampu menangkap suatu ini. Di sini sering terjadi kesulitan antara orang tua dan guru. Misalnya, jika kita lihat orang tua ini menolong anaknya dalam mengerjakan kerjaan rumah, tapi memakai cara yang berbeda dengan cara yang dipakai oleh seorang guru, sehingga anaknya tersebut tidak setuju. Sementara seringkali anak lebih percaya terhadap apa yang dikatakan oleh gurunya timbang dari perkataan yang dikatakan oleh orang tuanya. Dan keempat ini adalah tahap operasional formal. Tahap ini dialami oleh seorang anak usia 11 tahun ke atas atau yang sudah mengalami pubertas, yaitu seorang remaja. Pada tahap ini, anak sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkan secara lebih abstrak, idealis dan logis. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaan yang merupakan hasil dari berpikir yang logis. Aspek perasaan dan moral ini juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya. Pada tahap ini, interaksinya dengan lingkungan sudah amat luas sekali, menjangkau teman-teman dan sebaliknya, dan bahkan berusaha dapat
orang dewasa. Kondisi seperti itu tidak jauh menimbulkan masalah dalam interaksinya dengan orang tuanya tersebut. Namun sebenarnya secara diam-diam mereka juga masih mengharapkan perlindungan dari orang tua karena dengan sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ya, pada hal ini semacam tarik menarik antara ini bebas dan ini melindungi. Jika kita lihat kecerdasan apa yang menurut seorang anak, baik sebelum kita masuk, saya akan membahas sedikit tentang apa itu kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu, dan kemampuan ini yang dimiliki oleh seseorang individu tidaklah sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Karena kemampuan ada banyak jenisnya dan beraneka ragam. Dan keanekaragaman tersebut dapat disebut dengan kecerdasan majmuk multiple intelligence. Banyak sekali kecerdasan lainnya yang mendukung kehidupan manusia. Saya akan menjelaskan secara singkat saja ya adik-adik, karena kecerdasan yang saya bahas ini cukup panjang dan akan membuang waktu kalian kalau saya menjelaskan dengan lebih lengkap. Saya akan menjelaskan dengan sangat detail saja ya adik-adik. Baik adik-adik, kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan untuk mengerti dan mengerti maksud dari motivasi dan perasaan orang lain, peka pada ekspresi wajah, suara dan gerakan tubuh orang lain, dan ia juga mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam orang lain, mempunyai banyak teman, suka bersosialisasi di lingkungan sekitar, berperan sebagai pendengar ketika terjadi konflik antar teman, antar kerabat, teman kerja, dan lain-lain sebagainya. Banyak yang terlibat dalam kegiatan ini mampu mengendalikan emosi, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain, dan umumnya dapat memimpin kelompok. Dalam kecerdasan interpersonal ini, dan kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami kekuatan dan keterbatasan diri, memperlihatkan sikap independen, mandiri, dan kemauan yang kuat, mampu memecahkan masalah, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, banyak belajar dari kesalahan yang dimiliki pada masa yang lalu. Kecerdasan akan suasana hati, berkehendak dalam motivasi dan sifat dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri dan menghargai. Dalam kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan seorang atau individu dalam mengolah serta menggunakan kata-kata yang sangat baik, dilihat dari lisan ataupun tulisan. Kecerdasan ini melingkup penguasaan kata yang matang, suara dan ritme yang sangat jelas dan tenang, serta tonasi yang diucapkan sangat baik dan tidak menggebu-gebu yang biasa kita katakan. Dalam kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup, sama anak dan kecerdasan ini adalah dengan cara memelihara hewan favorit, tekan frekuensi dalam melihat acara-acara mengenai program flora dan fauna, serta menahan diri untuk tidak merusak lingkungan seperti mencoret-coret meja, menjauhkan kantor, metik bunga sel tumbuh, dan lain-lain sebagainya. Kecerdasan visual dan spesial adalah kemampuan melihat dan mengamati dunia visual dan spesial secara akurat. Cuman visual artinya gambar, spesial yaitu hal-hal
yang melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Dasar ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Kejelasan visual spasial merupakan kejelasan para artis fotografi, artis, sport, dan insinyur. Baik, sebelum kita memasuki, apakah kalian masih semangat dalam mengikuti hal ini? Bagi yang semangat, silahkan. Saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk bertanya sekitar 1,5 menit tentang apa yang kita sampaikan sebelum saya memasuki topik berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan saja. Kalian menanyakan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab kalau saya ada waktu ya, adik-adik mahasiswa yang telah ikut dalam hal ini. Melalui faktor ini, kita akan melihat perkembangan intelektual individu yang terjadi terdapat di antara penganut psikologi ini. Kelompok tersebut bisa kita lihat sebagai psikometrika. Radikal berpendapat bahwa perkembangan intelektual individu sebesar 90% ditentukan oleh faktor hereditas dan pengaruh dari lingkungan tersebut, termasuk di dalamnya berpendidikan, hanya memberikan kontribusi sekitar 10% saja. Sebaliknya, kelompok penganut pedagogis radikal amat yakin bahwa intervensi lingkungan termasuk pendidikan justru memiliki andil sekitar 80-89%, sedangkan hereditas memberikan kontribusi yang sedikit, sekitar 15-20% terhadap perkembangan intelektual individu. Tanpa mempertentangkan kedua kelompok radikal ini, perkembangan intelektual sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor utamanya akan saya bahas di sini supaya dapat menambah ilmuwan kalian ya adik-adik. Baik, dalam hal ini pengaruh dari faktor hereditas ini dan lingkungan terhadap perkembangan intelektual kita jelaskan sebagai berikut. Dalam hal ini saya Muhammad menjelaskan bahwa pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Banyak teori dan hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas intelijen dipengaruhi oleh gen orang tua tersebut. Bisa jadi anak tersebut memiliki kecerdasan yang dipengaruhi oleh orang tua, namun yang cenderung mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan tergantung pada gen ayah dan ibu. Yang dominan mempengaruhi pada saat terjadinya konsepsi individu. Teori Compassion mengemukakan bahwa anak yang lahir telah mempunyai potensi bawaan, tetapi potensi tersebut tidak dapat dikembangbiakkan dengan baik tanpa mendapat pendidikan dan latihan atau sentuhan dari lingkungannya. Pada faktor gizi yang diberikan oleh orang tua terhadap anak tersebut, kadar gizi yang tersandung dan terkandung dalam makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan jasmani, rohani, dan intelijensi seorang anak serta menentukan produktivitas kerja seorang anak tersebut. Seandainya bisa terjadi kekurangan pemberian makanan yang bergizi
maka pertumbuhan dan perkembangan anaknya akan bersangkutan, akan menjadi terhambat. Terutama perkembangan otaknya atau mentalnya. Apabila otak tidak dapat berkembang dan tumbuh secara normal, fungsinya pun akan berkurang normal. Anak kurang cerdas pula. Faktor kematangan. Dalam faktor ini, seorang psikologi dan Swiss membuat beberapa tahapan tentang bagaimana sih tentang kematangan dari program perkembangan intelektual, yaitu satu, bisa kita lihat dari periode sensor motor yang sudah saya jelaskan tadi di usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap kedua, periode pra-operasional yang sudah saya jelaskan tadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Ketiga, periode operasional konkret yang sudah saya jelaskan tadi pada usia 7 sampai 11 tahun. 4, periode operasional formal yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi pada usia 11 tahun ke atas atau yang mereka telah mengalami pubertas, yang sudah remaja ya. Baik, dengan hal tersebut saya dapat membuktikan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang intelektual akan berfungsi dengan sempurna. Ini berarti faktor kematangan mempengaruhi struktur intelektual, yaitu kemampuan dalam analisis, memecahkan suatu masalah yang rumit dengan cara yang baik. Baik, apakah masih semangat semuanya? Baik, faktor keempat kita lihat adalah faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini dapat diartikan sebagai segala keadaan di luar dari seseorang yang memengaruhi perkembangan intelligence. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah kita, dan pembentukan tidak sengaja pengaruh alam sekitar. Faktor kebebasan sekolah. Kebebasan berarti bahwa manusia itu memiliki metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat tidak selamanya menjadi syarat utama dalam perbuatan inteligensi. Kebebasan sekolah perlu dikembangkan pada anak agar mereka, kecerdasan intelektual mereka berkembang dengan cara yang baik. Anak-anak yang memiliki kebebasan berpendapat yang takut atau kecemasan dapat merangsang perkembangan kreativitas dan pola pikir mereka. Mereka bebas masalah tersebut. Hal ini memiliki sumbangan yang berarti bahwa perkembangan intelektual, faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan manusia pada suatu tujuan yang hendak dicapai dan merupakan dorongan dari bagi perbuatan. Dalam diri manusia tersebut terdapat dorongan-dorongan yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia yang luar. Dari dorongan untuk berinteraksi dengan dunia luar, lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Segala yang ia minati akan mendorong untuk melakukan yang lebih giat dan lebih baik lagi. Baik, untuk faktor berikutnya, yaitu saya akan membahas faktor dari lingkungan yang ada di sekitar anak tersebut. Dalam hal unsur lingkungan ini amatlah sangat penting bagi orang tua memengaruhi perkembangan intelektual seorang anak, yaitu di sekolah dan juga di lingkungan keluarga. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana faktor di dalam lingkungan keluarga ini. Baik, jadi intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Cara-cara yang digunakan misalnya adalah memberikan kesempatan pada anak
merealisasikan ide-idenya, menghargai ide-ide tersebut, memuaskan dorongan keingintahuan anak dengan jalan seperti menyediakan bacaan alat-alat keterampilan dan alat-alat yang dapat membanggakan dan mengembangkan daya kreativitas anak tersebut. Memberi kesempatan pengalaman tersebut akan menuntut perhatian dari orang tua. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak tersebut, perkembangan dalam berpikir seorang anak. Dalam hal ini, guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelektual anak tersebut telah terletak di tangannya. Beberapa cara, di antaranya adalah sebagai hal-hal untuk menciptakan interaksi atau hubungan yang akrab dengan peserta didik. Dan B, memberikan kesempatan pada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan berpengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak baik melalui kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup, meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik baik melalui media cetak maupun dengan menyediakan situasi yang memungkinkan para peserta didik berpendapat atau mengemukakan ide-idenya. Baik adik-adik, apakah kalian masih semangat? Baik. Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan yang baik, yang dilakukan baik sengaja maupun yang tidak sengaja, yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi maupun seksual, yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Kekerasan ini adalah yang digunakan untuk mengembangkan perilaku seseorang untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik ataupun non-fisik. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tersebut yaitu adalah tindakan diskriminasi. Diskriminasi ini adik-adik adalah suatu dan segala yang bersifat diskriminasi, membedakan antara yang satu dan yang lainnya. Bisa juga diartikan dengan keadaan yang timpang atau perilaku yang tidak adil terhadap salah seorang individu, dan yang biasa kita sebut dengan memihak pada satu kelompok atau satu orang. Eksploitasi baik ekonomi maupun sosial. Eksploitasi ini adalah bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anaknya dengan tujuan pemanfaatan fisik dan maupun fisik yang dapat menguntungkan seseorang dan dapat merugikan kerugian bagi seorang anak tersebut. Kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak tersebut. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak dapat memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, anak tersebut dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan yang layak dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminat atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau dalam kelompok masyarakat. Sebagai contoh kecil, sekalian dalam memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Kejaman kekerasan dan penganiayaannya. Kekerasan fisik. Kekerasan ini adalah penyiksaan berupa pukulan, penganiayaan terhadap anak itu dengan tanpa menggunakan benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka secara fisik ataupun kematian. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat bersentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti bekas gigitan, cubit
atau rotan, dapat pula luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sudut dan rokok atau seterusnya. Baik adik, saya akan, jika kita lihat dari berita yang dahulu pernah tersiar, saya lupa di mana itu. Sementara adik saya bentar, kadang ada di Google, beritanya tidak lama-lama ini terjadi. Sebentar ya. Baik adik-adik, ini masih ada beritanya. Saya kutip sedikit di, saya tidak memberitahukan tepatnya karena amat berbahaya ya. Ada seorang anak di mana usianya masih sangat kecil. Dia berusia 2,5 tahun. Di mana dia ditemukan tewas dan dia kerap dianiaya oleh ayah tirinya, Ricky, Rahman, dan Setepu. Ini dari seperti orang Medan ya. Pelaku tega memukul hingga memasukkan korban tersebut ke dalam karung adik-adik. Dan lebih kejamnya lagi, adik-adik, bisa kita lihat bahwa pelaku tega memukul hingga memasukkan korban ke dalam karung raksasa dan korban. Dalam hal ini diketahui dia menyudutkan rokok di bagian tangan, telinga, hingga bahu korban, seorang ayah tiri terhadap anaknya. Dan lebih pucatnya lagi, anaknya tersebut dikarungkan, lalu digantung dan dijadikan alat pukul, atau yang bisa kita lihat seperti alat pukul boxing, pukul secara terus-menerus anak tersebut. Hal ini sangatlah penting bagi warga sekitar dan orang tua harus, saya tidak tahu lagi bagaimana. Tapi adik-adik, tolong kalian simak ini dan jangan sampai hal ini terjadi lagi. Karena ini baru 2,5 tahun, tapi ayah tirinya tega memukul, menganiaya serta menjadikan anak tersebut sebagai alat pukul boxingnya yang digantungkan dalam karung. Baik, kita lanjut. Dalam hal ini terdapat ketidakadilan pelanggaran kekerasan psikis ini seperti ancaman pelecehan seksual, sikap kurang menyenangkan dan menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila. Dampak kekerasan terhadap anak tidak memandang gender antara laki-laki dan perempuan, dan hal ini banyak sekali yang anak perempuan. Bila mereka tidak enak, seorang anak akan menjadi saksi atau korban kekerasan, akan cenderung menunjukkan tingkah laku yang pada membicarakan kesulitannya di lingkungan rumah, di mana ketegangan dan sikap diam karena takut menjadi hal yang lumrah, maka anak-anak lebih besar lagi kemungkinannya untuk menekan perasaan takut, marah, bersalah, sedih, dan khawatir,
seringkali tidak dapat diperlihatkan reaksi. Dalam hal ini adalah bentuk dan cara yang lain dari gambar. Baik adik-adik, jika kita lihat anak ini, anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, dan wajib kita lindungi dan jaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara baik, wajar, secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Anak ini adalah generasi kita, generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak ini harus menjamin hak hidupnya tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dalam berbagai kekerasan, diskriminasi, eksploitasi yang tidak berkemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali. Baik, jadi saya akan mengutip beberapa jumlah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Satu merupakan karunia serta nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 6 yang artinya, "Summa rabatna lakumul karrata 'alaihi wa amdadnakum bi amwalin wa binina wa ja'alnakum a'saran nafira." Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar lagi. Al-malu wal banuna rizqna zinatul hayawatid dunya wal baqiyatul salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya harta dan anak-anak merupakan perbiasaan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أزواجنا وذريتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Anak dalam pandangan Islam adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang diperlakukan seenak-enaknya dan diperlakukan seenak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah yang harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya. Anak adalah manusia memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Anak adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang wajib kita lindungi dan kita hormat martabat dan harga diri. Anak pada dasarnya merupakan amanat yang harus dipelihara, dan keberadaan anak itu merupakan hasil dari buah kasih sayang antara ibu dan anak bapak yang diikat dalam tali perkawinan dalam rumah tangga yang sakinah dengan harapan Islam. Anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga juga lingkungan masyarakat. Bagaimana nantinya anak mampu berkembang dengan baik?
Bagaimana nantinya anak mampu berkembang dengan baik? Itu sebagai orang tua yang mengasuh, yang merawat dan membesarkan buah hati mereka. Setiap individu yang normal pasti mengalami fase perkembangan. Dalam prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, dan masa orang tua. Anak juga disebut sebagai seorang yang dianggap belum mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri di bawah tanggung jawab orang lain. Itu keluarga, orang tua, masyarakat, dan pemerintah negara. Menurut Al-Ghazali, dalam buku karangan Muhammad Al-Fan menjelaskan bahwa anak tersebut adalah suatu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hatinya yang bersih adalah permata yang berharga dan murni yang kosong dari setiap tulisan dan gambar. Hati ini siap menerima setiap tulisan dan cenderung pada setiap yang diinginkan. Oleh karena itu, jika bisa, biasakan mengerjakan yang baik, lalu tumbuh di atas kebaikan itu adalah kebahagiaan ya di dunia dan di akhirat. Orang tua pun mendapat pahala bersama. Jadi anak bukan amanah untuk orang tua dan dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi, dirawat dan sebaik mungkin jaga kehormatan. Diberikan pendidikan karena orang tua adalah pendidik yang pertama dan yang utama bagi anak. Dalam hal ini saya akan menjelaskan apa itu keluarga biar semuanya jelas. Ya, keluarga merupakan sebuah institut terkecil dalam kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya, suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan yang disebut dan bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. Jika kita kutip dalam Al-Quran yang mengarah pada keluarga Ahlul Bait, keluarga rumah tangga Rasulullah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأرض الأولى وأقمنا الصلوات وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahil yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dalam konteks ini, Ahlul Bait adalah orang yang maksum dan bersih dosa-dosanya. Wilayah kecil dari Ahlul Bait atau wilayah yang meluas bisa dilihat dari dalam pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga dalam surah At-Tahrim yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang dari batu. Datangnya adalah malaikat yang kasar, keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah. Ada apa yang diperintahkan orang yang mereka dan selalu mengerjakan apa yang selalu diperintahkan. Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Keluarga berpotensi cakup suami istri, anak-anak, keturunan dari mereka, dan juga mencakup pula saudara-saudara dari kakek, nenek, paman, dan bibi serta anak-anak mereka sepupu.
dari suatu keluarga ini adalah dari saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Baik, fungsi biologis ini adalah perkawinan yang dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi edukatif keluarga merupakan tempat pendidikan bagi seluruh anggota, di mana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan dan roh, dimensi kognisi efektif maupun skill dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Fungsi religius keluarga merupakan tempat pemahaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Fungsi protektif di mana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh efek negatif yang masuk ke dalam. Fungsi sosialisasi yaitu mengajarkan sosialisasi pada anak, mengajarkan norma dan perilaku pada anak dan keluarga. Fungsi rekreatif bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah dari seluruh aktivitas masing-masing dan anggota keluarga. Fungsi ekonomis yaitu mencari sumber penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur orang penghasilan. Jika kita lihat perasaan pada anak dan keluarga dapat cara belajar sangat diperlukan mendidik dan merekrut agar anak dapat berkembang sesuai dengan IQ dan potensi. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh mengekang anak ini supaya anak tersebut dapat mengembangkan dasarnya. Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan masa depan seorang anak. Orang tua memiliki fungsi dan pengaruh yang besar terhadap pendidikan dan kelanjutan anak. Kenapa orang tua? Karena orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama. Lebih baik dari itu, keluarga sebagai unsur terkecil dari elemen masyarakat juga berperan dalam menentukan masa depan dan perjalanan sejarah suatu bangsa. Jika seluruh orang tua dalam keluarga yang ada pada suatu masyarakat benar-benar menjalankan peranannya dengan turut aktif mengawal serta bertanggung jawab atas perkembangan moral maupun intelektual anak, maka apa yang selama ini dicita-citakan oleh suatu bangsa tidaklah menjadi hal yang mustahil untuk dicapai, karena dalam dapat generasi-generasi bertanggung jawab terhadap agama besar dan bangsanya. Baik, di sini saya akan membuka kepada kalian semuanya tentang sesi tanya jawab. Saya akan memberikan sesi tanya jawab sekitar 10 menit untuk kalian merangkai kata-kata kalian. Baik, 10 menit dimulai dari sekarang.
Baik, silakan absen suaranya.